Alasan KSP Muldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali. Hati-hati, kita hidup dalam sebuah negara yang tertib, supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan dari awal-awal sudah saya ingatkan, kalau tidak ya nanti akan berurusan sama kepolisian, berurusan sama kejaksaan dan seterusnya. Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba. Tidak menentu. Ada ketidakpastian hukum. Baru-baru ini contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu. Bagian dari elit dan penguasa di negeri ini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Ternyata salah, tidak. Gitu. Agar tidak sembarangan kita bernegara ini. Ada tata keramanya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Sebenarnya bagi kami, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Muldoko. Khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Muldoko merasa malu dengan perilaku KSP Muldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Muldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komenskol berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam. Siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Jadi, itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Itu tanggung Muldoko ini. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Ya, Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang siapa orang yang dimaksud atau kelompok yang dimaksud, ya, karena pernyataan ini memiliki implikasi terhadap pemerintahan di bawah Presiden Pak Jokowi, apalagi nanti ini menjadi sebuah
informasi liar jika tidak dijelaskan secara gamblang, ya, bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengingkari dan ingin merusak tatanan demokrasi saat ini. Dan itu hal yang wajar gitu, nggak ada apa itu bagian dari skenario yang dijalankan oleh pemerintah, enggak. Dari awal-awal saya sudah mengingatkan sebagai warga negara supaya hati-hati fenomena yang berkembang sekarang ini. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini.